Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi bersama aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Don't Turn Out the Light yang tayang di bioskop pada September 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Carrie yang mendatangi acara ulang tahun sahabat dekatnya bernama Olivia. Di sana Carrie tak sendiri, ada juga sahabat mereka yang lain bernama Gabby, Chris, Sarah, juga pacarnya Olivia bernama Michael. Sekelompok remaja ini memulai perjalanan darat menuju ke Festival Blue Light Music dalam rangka merayakan ulang tahun Olivia. Namun mereka tidak menyadari ada kengerian supranatural yang menanti mereka di sepanjang jalan. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Ceritanya di pagi hari yang cerah itu, Carrie tiba di sebuah taman untuk menemui sahabatnya yang sedang berulang tahun. Setibanya di sana, Carrie melihat seorang anak gadis yang sedang bernyanyi sendirian, namun dia membelakanginya. Karena Carrie tahu lagunya, dia pun turut bernyanyi. Hi, I'm Carrie. I like your song. Anak gadis itu hanya terdiam menatap tajam Carrie tanpa sepatah kata pun, membuat Carrie sedikit ketakutan. Namun tiba-tiba Gabby datang bersama pacarnya yang juga sahabat Carrie bernama Chris yang mengejutkan Carrie. Kemudian disusul dengan kedatangan Olivia dan Sarah. Olivia berencana akan mengajak mereka ke acara Festival Blue Light Music dengan perjalanan darat menggunakan RV milik pamannya Michael. Ternyata Michael tak sendiri. Dia membawa serta rekannya bernama Jason yang merupakan seorang militer untuk berjaga-jaga karena mereka akan melakukan perjalanan darat yang jauh. Do you even know how to drive this thing? No chance in hell we'll be fine. Let the adventure begin. Yay! I love you all! Sebelum melakukan perjalanannya, Michael memutuskan untuk beristirahat sebentar di rest area untuk ke toilet dan jajan-jajan. Di sana Gabby dan Sarah digoda dua orang pria yang sedang isi bahan bakar, sedangkan Carrie kayaknya dia naksir pada Jason. Di kesempatan itu dia mendekati Jason yang sedang isi bahan bakar. Carrie menawarkannya camilan, namun Jason menolak halus. Namun di sisi lain, tiba-tiba Gabby dan Sarah dilecehkan dua pria itu. Chris berusaha melindungi pacarnya, namun seketika dia tumbang setelah dapat satu pukulan dari si pria. Tak lama Jason datang menghajar habis dua pria itu, hingga mereka terkapar. Mereka pun segera melanjutkan perjalanannya, namun tanpa diduga, kendaraan mereka itu diikuti truk dua pria yang tadi. Mereka menyerang RV-nya, hingga RV mereka melenceng ke jalan yang lain untuk menghindarinya. Setelah berkendara cukup jauh, merasa keadaan sudah kembali tenang dan meyakini dua pria itu tidak lagi mengikutinya, mereka pun memutuskan berhenti sejenak untuk melihat kondisi kendaraannya. Oh my god! No. But this whole thing's a piece of shit. Uncle's gonna make my face jump. Baby, it's okay. It's not your fault. Melihat itu, Carrie segera menghubungi polisi dari ponselnya. Olivia tak tinggal diam. Dia segera melarang Carrie karena mereka bawa banyak obat-obatan. Jika Carrie melapor pada polisi, maka Jason akan ditangkap karena dia telah memukul dua pria tadi. Mendengar itu, Carrie menutup sambungan teleponnya. Padahal sambungan telepon itu sudah tersambung pada polisi. Untuk menenangkan Michael, Sarah siap memperbaiki RV-nya ke bengkel menggunakan kartu kredit miliknya sebelum pamannya Michael tahu. Membuat Michael lega lalu memeluk Sarah. Karena mereka sudah terlambat, Michael juga Jason menyarankan untuk membatalkan acaranya. Namun Gabby siap mencari rute lain menggunakan Google Map agar lebih cepat sampai ke Blue Light. Mereka pun melanjutkan perjalanan panjangnya. Setelah berjalan cukup lama, perjuangan mereka belum selesai. Kali ini mereka menemukan pertigaan. Bersamaan dengan mereka kehilangan sinyal, membuat mereka kehilangan arah. Gabby mengaku saat terakhir sebelum sinyalnya hilang, dia melihat dengan yakin rutenya itu belok ke kanan. Akhirnya mereka pun belok ke kanan.
Di tengah perjalanan, Carrie dan Gabby melihat sebuah mobil yang masih bagus terparkir di sisi jalan. Kenapa mereka meninggalkan mobilnya begitu saja di pinggir jalan di tengah antah berantah? Tanya Carrie keheranan. Gabby berpendapat mungkin mereka kehabisan bahan bakar, kemudian mereka berjalan kaki. Mereka sudah berkendara cukup lama namun tidak menemukan apa atau siapapun. Saat malam tiba, mereka masih terus berkendara hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kafe. Mereka pun berhenti sejenak untuk memeriksa kondisi kendaraan. Chris tiba-tiba tepar karena banyak minum obat. Sementara Jason memindahkan Chris ke belakang. Dia juga akan mengecek kendaraannya. Sedangkan Mikhail menuju kafe untuk bertanya bersama Carrie turut menemaninya. Saat mereka masuk, seketika semua mata pengunjung kafe itu tertuju pada mereka, seolah mereka melihat hantu. Untuk mencairkan keadaan, Carrie menyapa mereka dengan ceria. Dia mengaku sedang tersesat dan bertanya jalan menuju ke festival musik Blue Light. Orang-orang di kafe itu tampak mengacuhkannya seolah tidak peduli pada pertanyaan Carrie. Mikhail memohon minta tolong karena Google Map-nya kehilangan sinyal. Carrie juga berusaha merajuk mereka bahwa dia akan membeli banyak makanan dari kafenya untuk bekal perjalanan. Namun si bapak kafe tiba-tiba bilang kepada mereka, "Kami sudah tutup, kalian butuh bantuan. Putar balik dan kembalilah ke jalan raya. Itulah bantuan dari kami," ucap si bapak kafe dengan tegas. Namun Mikhail merasa tak puas dan malah berteriak mengulang pertanyaannya pada pengunjung kafe yang lain. Namun pengunjung kafe hanya terdiam membisu, membuat Mikhail emosi. Lalu Carrie menenangkannya dengan mengajak pergi. Kemudian Carrie pamit. Si bapak kafe pun tersenyum tipis. Saat keluar kafe, mereka dikejutkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba tertawa terbahak. Sesampainya di mobil, Mikhail meluapkan emosinya dengan berkata kasar. Jason yakin peta yang dia temukan adalah jalan pintas. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan, Olivia dan yang lain melakukan permainan. Memilih main, nikah, bunuh. Dengan pertanyaan dimulai pada Olivia yang berulang tahun. Siapakah yang akan Olivia pilih antara main, nikah, dan bunuh? Di antara Mikhail, Jason, dan Chris. Olivia memilih Chris untuk bermain, Mikhail untuk dinikahi, dan Jason yang akan dia bunuh. Dengan alasan Olivia belum mengenal Jason. Mereka pun tertawa terbahak. Kemudian permainan tertuju pada Carrie. Dengan pilihannya Olivia, Gabby, dan Sarah. Carrie pun merasa sangat kesulitan karena semua itu adalah sahabatnya. Namun karena desakan mereka, akhirnya Carrie memilih Gabby untuk teman bermain, Olivia untuk menikah, dan Sarah yang akan dia bunuh. Dan tiba-tiba Back there. Fuck, you hit a deer or something? Don't know. I didn't. mereka semua panik. Ada yang beranggapan mereka menabrak hewan, ranting, dan lain-lain. Karena tadi melihat adanya kendaraan terbengkalai, Mikhail memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, namun RV-nya tiba-tiba mogok. Mereka terdiam sejenak sambil mencari solusi terbaik. Mau nggak mau, Mikhail harus cek kondisi kendaraannya keluar. Mikhail pun memutuskan keluar sambil membawa senter. Dia tidak melihat apapun di sana. Mikhail berusaha melihat kondisi mesinnya, sedangkan Jason terus berusaha menstarter mobilnya. Akhirnya kendaraannya kembali menyala. Mikhail mendengar sesuatu dari arah hutan. Sambil mengendap, Mikhail menuju masuk ke mobil. Olivia terus memantau Mikhail dari jendela. Where is Michael? I don't know. He was coming back. Membuat Olivia tak sadarkan diri. Keadaan menjadi panik, namun tiba-tiba Carrie mendengar sesuatu. Lalu Jason memberikan kode untuk diam. Mendengar itu, Jason memutuskan untuk mengecek keluar. Walau semua rekannya melarang, Jason tetap kukuh dan tetap keluar. Dia menutup kap mesin mobilnya sambil menodongkan senjata. Jason terus mengendap, mengelilingi kendaraan. Carrie dan Sarah memperhatikan Jason dari jendela. Namun tiba-tiba Jason diserang sesuatu. Gabby berusaha menutup pintu dan Carrie menutup semua jendela. Kemudian Sarah berusaha mengendarai RV-nya. Namun tiba-tiba mereka kembali berhenti. Suasana kembali panik. Mereka saling berpelukan. Tiba-tiba mereka menyadari jendelanya kembali terbuka. Mereka sempat berpikir bahwa semua ini adalah ulah Mikhail, Olivia, dan Jason yang sedang prank mereka. Lalu mereka memutuskan untuk membuat video siaran langsung bahwa mereka tidak takut, sambil berusaha membangunkan Olivia dengan asap rokok. Namun tetap tidak ada respon, membuat mereka terdiam. Kemudian tak lama mereka mendapatkan kembali serangan.
Setelah keadaan kembali tenang, Gabby berusaha membangunkan kekasihnya yang tengah mabuk berat. Chris sempat terbangun dan mengungkapkan bahwa dia telah bermimpi. Michael dan Jason telah meninggoy. Kemudian Chris kembali tak sadarkan diri. Tak lama mereka semua dikejutkan oleh Olivia yang tiba-tiba tersadar. Dia sedang bicara dengan seseorang via ponselnya. Saat semua orang berfokus mencari ponsel masing-masing untuk menghubungi 911, tiba-tiba mereka kehilangan Olivia. Ternyata Olivia sedang berjalan di depan mereka. Ketiga temannya berusaha berteriak memanggil Olivia. Namun kemudian dari kejauhan mereka menyaksikan Olivia sedang bergerak seolah meminta bantuan. Lalu sosok Olivia di kejauhan perlahan menghilang. Begitupun dengan suara Olivia di pintu perlahan melemah. Mereka bertiga kembali merenung, kemudian berdebat saling menyalahkan seolah kebingungan sambil terus berharap ada kendaraan yang lewat. Lampu mobil kembali berkedip, membuat mereka kembali panik. Mereka mencari senjata untuk berjaga. Gabby tak bisa terus menunggu walau kakinya sedang cedera. Dia memutuskan untuk turun dan mencari bantuan sambil membawa sebuah kampak. I'm bringing back the cavalry. And you'll know it's me. Of course we will. Otros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Later, bitches. Oh my, she was here the whole time. Gabby pun berlari pergi. Menyaksikan nasib Olivia membuat Carrie tantrum. Sarah berusaha menenangkan. Lalu mereka berusaha kembali menutup semua jendela menggunakan lakban dan peralatan seadanya. Mereka sedikit lega dengan kondisi kendaraan telah tertutup rapat, sehingga mereka berdua sempat curhat mendalam. Tiba-tiba lampu kendaraan padam. Segera Gabby menyalakan lilin. Setelah sekian lama dalam gelap, lampu kembali menyala bersamaan dengan Chris yang kembali tersadar, membuat mereka seketika memeluk Chris. Menyaksikan reaksi itu, Chris sedikit keheranan. Apalagi dengan menyaksikan kondisi kendaraan mereka yang berantakan. Sarah dan Carrie berusaha menjelaskan keadaannya. Awalnya Chris tidak percaya dengan penjelasan kedua rekannya. Namun setelah mereka kembali mengalami serangan, tiba-tiba Tell me it's gone. The attacks come in waves. The RV isn't moving. Michael and Jason. They're idiots. Getting me some tools. Now go. dia baru mempercayainya. Lalu Chris memutuskan untuk memeriksa mesin kendaraan karena kebetulan dia merupakan seorang lulusan teknik mesin. Sesaat setelah memeriksa, Chris harus memperbaikinya dari luar. Namun sebelum keluar dari kendaraan, Carrie mengingatkan Chris untuk tidak menoleh ke sekitar karena di sana ada bagian tubuh Olivia yang berceceran. Chris pun memahaminya. Tak lupa Sarah memberikan sebuah senjata untuk Chris jaga-jaga. Ketika Chris membuka pintu, dia tetap terkejut menyaksikannya. Kemudian Chris memeriksa mesin dari luar dan menyimpan perkakasnya. Setelah memeriksa, dia malah kehilangan perkakasnya yang dia simpan tadi. Pas dicek, ternyata perkakasnya ada di kolong kendaraan. Chris berusaha mengambilnya, namun tiba-tiba pisau malah menancap di tangannya. Carrie berusaha menarik tubuh Chris dan membantu melepaskan pisaunya, kemudian membalutnya dengan kain dari sobekan bajunya. Setelah mesin kembali menyala, Sarah yang di dalam melihat kendaraannya kehabisan bahan bakar. Kemudian Chris dan Carrie memeriksa ke belakang adanya jerigen persediaan bahan bakar. Sarah yang di dalam mobil sendirian, dia dapat serangan, mendengar suara semua rekannya yang meminta tolong, hingga mata dan telinganya mengeluarkan cairan merah. Sementara saat Carrie membuka tangki bahan bakar, ternyata kondisinya sudah meleleh tak bisa dibuka. Saat Sarah sedang panik dengan pandangan terbatas sambil memegang pisau, tiba-tiba Carrie masuk. Hingga tanpa sengaja Sarah menikam perut Carrie, membuat keadaan semakin panik. Mendengar teriakan Carrie, Chris segera menghampiri, namun pintu mobil kembali tertutup. Saat sedang berusaha membuka pintunya, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada sebuah mobil yang melaju dan mendekat. Segera Sarah dan Carrie memberitahu Chris. Chris pun berusaha memberi kode pada si pengendara, namun tiba-tiba mobil di hadapan Chris malah mematikan lampunya, hingga Chris tak dapat melihat keberadaannya. Kemudian Sarah dan Carrie menyadari itu hanya halusinasi. Mereka berusaha berteriak menyuruh Chris lari, namun Chris malah terpaku hingga tiba-tiba
Ya, Chris tertancap di tanduk yang berada di depan RV. Menyaksikan kejadian itu, Sarah dan Carrie berusaha menenangkan diri hingga Carrie terlelap. Kemudian terbangun, tiba-tiba Sarah menikamnya dengan tatapan yang berbeda. Namun kenyataannya Sarah sedang di toilet dan Carrie menyerang dirinya sendiri. Sarah yang baru saja keluar dari toilet segera menyadarkan Carrie. Setelah kembali tersadar, Sarah melihat Carrie sedang mengunci rambutnya. Di sana Sarah menyadari adanya tato pentagram di belakang leher Carrie. Gambar yang sama seperti bintang di buku kultus milik pamannya Michael yang dia temukan di lemari RV-nya. Namun Carrie menjelaskan tatonya itu hanya gambar bintang biasa. Tiba-tiba kendaraannya mengeluarkan asap tebal. Carrie meyakini makhluk yang menyerang mereka itu sudah masuk ke dalam mobil. Segera Carrie meraih tangan Sarah dan mengajak keluar dari mobil. Mereka harus terus bersama sampai matahari terbit. Segera Carrie berlari keluar mobil. Namun Sarah melepas genggaman tangan Carrie. Dia meyakini bahwa Carrie penganut kultus. Sarah memutuskan untuk terpisah dari Carrie dan diam di dalam mobil. Kemudian tak lama asap tebal menutupnya. Kemudian Sarah pun dieksekusi. Segera Carrie berlari menuju ke hutan, terus berlari hingga tiba-tiba dia terjatuh dan menyadari di sana dia menemukan kaki milik Gabby yang terpotong dengan kampak yang Gabby bawa. Segera Carrie beranjak dan kembali berlari hingga dia menemukan sebuah jalan raya. Namun setelah tiba di jalan raya itu ternyata di sisi lain, di sebuah kendaraan ada sekelompok anak muda yang menuju ke Blue Light. Salah satu dari mereka pun bertanya, Kemana pemilik mobil RV itu? Mengapa mereka meninggalkan mobilnya di sisi jalan begitu saja? pertanyaan yang sama seperti Carrie beberapa waktu lalu seolah deja vu. Dan film pun berakhir. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di like video ini dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah di mana dan dengan siapapun kamu bicara, berhati-hatilah dalam ucapan karena orang di sekitarmu mungkin dapat memaafkan namun tidak dapat melupakannya. So, daripada asal bicara, diam itu jauh lebih baik. Ulah somprah lah gitu ya. Oke deh, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.